Seri ketiga Lionel Noel dan Obi. Lionel dan anjingnya muncul di dapur. Lionel adalah bocah laki-laki yang kecil dan berwajah pucat dengan rambut berwarna coklat muda. Obi adalah anjing besar berhidung panjang dan rambutnya juga berwarna coklat muda. Karena suatu alasan, Lionel selalu digoda oleh anak laki-laki yang lain. Mereka mencuri barangnya, menjegalnya, dan menertawakannya. Kenzie mencoba membantu sahabatnya itu, tapi terkadang Lionel tidak bisa ditolong. Sebenarnya, terkadang Kenzie merasa Lionel bahkan tidak sadar kalau dia menjadi korban. Dia hidup dalam dunianya sendiri. Obi, yang mencium bau tulang berdaging, bergegas mendekati gelis dan mulai menjilati pergelangan kaki wanita itu. "Pergilah," teriak gelis, sambil memukul hidung Obi. "Kau akan datang ke pestaku, kan?" tanya Lionel kepada Kenzie. "Tentu saja," kata Kenzie, mendadak merasa bersalah mengenai kartu ulang tahunnya. "Bagus, soalnya aku dapat permainan yang harus dimainkan oleh 2 orang." Kenzie sadar kalau tidak ada orang lain yang akan datang ke pesta Lionel. Hal ini membuatnya merasa lebih bersalah lagi. Obi mulai mendengking, seolah-olah sudah mengira kalau dia tidak akan muncul dalam kartu ulang tahun Lionel. "Aku akan datang," kata Kenzie ceria. Dia belum membeli kado. Dia harus bergegas pergi ke toko sebelum memulai petualangannya. Tapi, petualangan apa? Sesuatu rasanya menguasai pikiran Kenzie. "Kau mau jalan-jalan dengan Obi?" tanya Lionel penuh harap. "Oke." Gelis meneriakkan sesuatu tentang makan malam ketika Kenzie dan Lionel meninggalkan rumah, tapi angin berderu di atas kepala mereka, dan gemuruh guntur menenggelamkan suara gelis. Obi mendengking keras ketika buah ketapang menghantam hidungnya, dan akhirnya Lionel bisa tersenyum. Ketika 2 anak laki-laki dan anjing itu berjalan menembus angin, dedaunan beterbangan ke wajah mereka dan menyangkut di bulu dan pakaian mereka. Kenzie merasa lebih baik di udara terbuka. Mungkin itu tadi hanya hayalannya saja. Dia sama sekali tidak mendengar berbagai suara. Itu semua hanya omong kosong konyol yang membuat dirinya percaya. Dan Nenek Faustin telah mendorongnya, hanya untuk mengganggu gelis dan membuat marah ibunya. "Ya," seru Kenzie dengan gembira. "Ini semua sampah dan dedaunan," kata Lionel, yang mengira Kenzie membicarakan sampah yang diterbangkan angin di sepanjang jalan. "Dan dedaunan," senandung Kenzie. Dia melihat sebuah surat kabar melayang ke arahnya dan dia menjulurkan kaki untuk menangkap surat kabar itu. Tapi, surat kabar itu mendadak berembus ke atas dan menutupi pinggang Kenzie. Ketika menarik surat kabar itu, mata Kenzie terpaku pada foto di halaman depan. Seorang anak laki-laki bertampang kejam berdiri di atas tangga sebuah bangunan berwarna kelabu, wajahnya lonjong kecil dan kumis tipis tumbuh di atas bibir tipisnya, rambutnya yang hitam dengan belahan tengah diikat ke belakang membentuk ekor kuda. "Apa itu?" tanya Lionel. "Cuma anak laki-laki," kata Kenzie, tapi dia curiga anak ini bukan anak laki-laki biasa. Lionel membungkuk di atas lengan Kenzie dan membaca, "Damian Jordan, berusia 17 tahun selamat dari kebakaran di sekolah Hongo kemarin." Kata Damian Jordan, "Dia beruntung masih hidup." "Tidak, dia tidak," kata Kenzie terengah-engah. "Apa maksudmu?" "Dia tidak," kata Lionel. "Dia tidak bilang seperti itu," gumam Kenzie, dan mendadak dia duduk di tanah, dan bersandar ke tembok. Dia memegang surat kabar itu lebar-lebar, kaget dengan kalimat yang terdengar pelan dari foto itu. "Seseorang akan membayar ini semua. Bagaimana kau?" Lionel mulai bicara. "Diamlah, Leo," teriak Kenzie. "Aku sedang mendengarkan." "Mendengarkan apa?" "Shush." Ketika Kenzie menatap Damian Jordan, terdengar berbagai macam teriakan. Lalu terdengar suara seorang wanita di tengah teriakan itu. "Kau menuduh seseorang, Damian Jordan?" "Benar sekali," kata sebuah suara serak. "Kenapa kau pikir ini bukan kecelakaan?" Suara serak itu bicara lagi, "Karena aku tidak bodoh."
Seorang pria berkata, pemadam kebakaran bilang kemungkinan sebuah lilin terbakar. Kau tidak percaya ini semua? Cukup, siapapun yang berbicara memiliki suara yang dalam dan menakutkan. Kenzi menjatuhkan surat kabar itu. Surat kabar itu berputar di tiup angin dan jatuh ke dalam selokan. Kenzi, ada apa? Tanya Leonel. Kenzi menarik napas panjang. Aku mendengar suara, katanya. Oh, tidak, Leonel duduk di sampingnya, dan Obi meringkuk di samping Leonel. Suara seperti apa? Leonel tidak pernah bilang, itu omong kosong. Dia menganggap hidup dengan serius, dan hal itu tidak selalu buruk. Kenzi menceritakan kepada Leonel tentang foto Obi yang tertukar dengan foto seorang pria dan bayi. Foto itu sebenarnya kartu ulang tahun kejutan untukmu, kata Kenzi, dan sekarang tidak mungkin, maafkan aku. Tidak masalah, kata Leonel, ceritakan soal fotonya. Kenzi menceritakan bahwa dia mendengar suara-suara ketika melihat foto pria dan bayinya. Dia bahkan mendengar bayinya menangis, dan kemungkinan seekor kucing mendengkur. Aneh, kata Leonel, aku berhasil membuat diriku percaya kalau aku hanya berhayal, kata Kenzi. Tapi waktu aku melihat surat kabar tadi, itu terjadi lagi. Aku bisa mendengar para wartawan bicara dengan anak laki-laki yang ada di halaman depan. Aku juga bisa mendengar suaranya. Dia kedengarannya jahat dan licik. Lalu seseorang bilang, cukup, dan itu suara paling mengerikan yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Leonel gemetar dan Obi mendengking sebagai tanda simpati. Kedua anak laki-laki itu duduk berdampingan di jalan yang lembab, tidak tahu apa yang dilakukan. Angin menerbangkan dedaunan ke arah mereka dan guntur menggelegar di kejauhan. Hujan mulai turun. Obi menyentuh Leonel dan mendengking. Dia tidak suka basah. Lalu, di sela-sela suara guntur yang sangat keras, seorang pria muncul di hadapan kedua anak laki-laki itu. Pria itu memakai jas hujan warna gelap dan rambutnya yang basah menutupi dahinya, sehingga terlihat seperti pita hitam yang lebar. Ini hujan, kata pria itu, apa kalian tidak lihat? Kenzi mendongak. Paman Evan, katanya terkejut. Paman Evan adalah saudara laki-laki Nenek Faustin. Dia, 20 tahun lebih muda dari Nenek Faustin dan mereka berdua tidak rukun. Evan memiliki kehidupan yang penuh rahasia. Dia bahkan tidak pernah makan bersama yang lain. Dia tidak pernah keluar di siang hari. Kau disuruh pulang, kata Paman Evan kepada Kenzi. Kenzi dan Leonel berdiri dan menggoyang-goyangkan kaki mereka yang kram. Ini adalah hal aneh ketiga yang terjadi hari itu. Hari tidak cukup gelap bagi Paman Evan untuk berkeliaran di luar. Kenzi heran, apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan kelakuan pamannya berubah drastis?